Pemirsa, waspadalah dengan aksi kawanan pencuri bersenjata api. Di Cilincing, Jakarta Utara, komplotan pencurian motor menembak ketua RT setempat saat berupaya melarikan diri. Sementara di Penjaringan, Jakarta Utara, kawanan pencuri mengacungkan senjata api saat aksinya terpergok oleh warga. Kawanan pencuri bersenjata api melancarkan aksinya di sebuah rumah kos di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin malam. Saat hendak membobol motor korban, aksi pelaku terpergok oleh seorang warga. Warga tersebut berteriak hingga warga lain berdatangan dan langsung mengejar kedua pelaku. Saat itulah datang ketua RT dari arah berlawanan berupaya mengadang kedua pelaku. Naas ketua RT tersebut justru ditembak sebanyak 2 kali di bagian lengan kanan. Kedua pelaku kemudian melarikan diri. Sementara ketua RT dibawa ke rumah sakit pelabuhan. Di lokasi berbeda, kawanan pencuri bersenjata api beraksi di Jalan Teluk Gong Selatan, Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin sore. Salah satu pelaku langsung membobol kunci rumah sepeda motor incarannya yang terparkir di depan rumah menggunakan kunci tertib. Seorang warga yang mencurigai kedua pelaku langsung meneriakinya hingga warga mengejar pelaku. Namun saat nyaris tertangkap, pelaku mengeluarkan senjata api untuk menakut-nakuti warga lalu melarikan diri. Warga berharap polisi bisa menangkap kawanan pencuri bersenjata api itu yang telah membuat warga resah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Satuan Pidana Umum Polrestabes Palembang berhasil meringkus pelaku pembobol rumah di Jalan Saibetung, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Pelaku berhasil diamankan di tempat persembunyiannya meski sempat kabur ke sungai. Melarikan diri, berhasil diamankan. Seorang residivis pelaku pembobol rumah diamankan petugas Polrestabes Palembang di tempat persembunyiannya di daerah Sunsang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam aksi penangkapan, pelaku sempat kabur dan terjun ke sungai. Beruntung petugas berhasil menangkapnya. Modus pelaku dengan berpura-pura mencari barang bekas sebagai pemulung di lokasi di Jalan Saibetung, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Dari hasil kejahatan, pelaku menguras barang berharga korban senilai ratusan juta rupiah. Selain pelaku, petugas juga berhasil mengamankan seorang penampung barang bekas hasil curian pelaku. Pelaku utama yang menyamar sebagai pemulung ini merupakan residivis yang sudah pernah dihukum dengan modus yang sama dan dia mengulangi lagi perbuatan yang sama. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Kecanduan judi online hingga terlilit hutang. Seorang pelajar di Cianjur, Jawa Barat melakukan percobaan perampokan di sebuah minimarket. Bahkan ia nekat menodongkan senjata tajam ke petugas kasir minimarket sembari meminta sejumlah uang. Beginilah rekaman CCTV yang viral saat seorang pelajar di Cianjur, Jawa Barat melakukan percobaan perampokan di sebuah minimarket Senin siang. Modusnya, usai pulang sekolah, pelaku berpura-pura berbelanja di minimarket. Setelah merasa aman, pelaku mengeluarkan sebilah golok dari dalam tasnya dan menodong karyawan minimarket sembari meminta sejumlah uang. Beruntung karyawan tersebut berhasil melarikan diri dan berteriak minta tolong. Hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan warga dan dibawa petugas kepolisian Polsek Cilaku. Dari hasil pemeriksaan petugas, pelaku mengaku nekat beraksi karena kecanduan judi online sejak 2 bulan terakhir dan terlilit hutang 150.000 kepada temannya. Juga ke pasal 53, ya, karena percobaan ini belum ada barang yang diambil. Ancaman hukumannya mungkin 9 tahun ya. Ya, tapi kan karena ini anak, ini mungkin peradilan anak yang nanti memproses itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak di bawah umur tersebut terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Seorang anggota polisi Babin Kamtibmas di Kabupaten Indragiri Hilir Riau viral di media sosial lantaran membantu menandu seorang ibu usai melahirkan. Aksi tersebut dilakukan karena di wilayah itu tidak ada kendaraan roda 4 untuk membawa sang ibu ke rumahnya.
Inilah aksi Bribka Heru Susanto saat menandu seorang ibu yang baru melahirkan di Kecamatan Manda, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Anggota polisi yang bertugas sebagai Babin Kamtibnas Desa Bente ini awalnya membantu seorang pria yang menggendong istrinya menggunakan kain sarung. Bribka Heru kemudian mengambil kayu dan membuat tanduk guna menggotong si ibu bersama bayinya untuk diantar ke rumahnya yang berjarak 3 km. Pada saat masa kegiatan, saya melihat seorang warga mengotong seorang ibu yang bersalin, dan saya pun dengan sigap membantu ibu itu karena di desa kami tidak ada kendaraan roda 4. Alhamdulillah dengan selamat kami membantu ibu itu sampai ke rumahnya dengan bayinya. Desa Bente merupakan wilayah pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk sampai ke Kecamatan Manda harus menggunakan perahu dengan menempuh 3 jam perjalanan dari kota Tembilahan. Dari Indragiri Hilir, Riau, Yusuf Anyus melaporkan. Diterpa angin kencang, sebuah pohon beringin tua yang berada di depan rumah calon Presiden Prabowo Subianto di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tumbang dan menimpa mobil jenis SUV yang sedang parkir di bawahnya. Tidak ada korban luka maupun jiwa akibat peristiwa ini. Beginilah kondisi mobil SUV yang ringsek usai tertimpa batang pohon tumbang. Pohon beringin ini tumbang akibat terpaan angin kencang ditambah usia pohon yang sudah tua. Beruntung mobil dalam kondisi parkir sehingga tidak menimbulkan korban luka maupun jiwa. Diketahui peristiwa ini terjadi di depan rumah calon Presiden Prabowo Subianto di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas dari Dinas Pertamanan yang mendatangi lokasi telah mengevakuasi pohon dengan memotong batang dan dahan pohon menggunakan gergaji besi. Dari Jakarta, Helmi Sejambati, iNews melaporkan. Lokasi wisata air terjun di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan diterjang air bah setelah beberapa hari diguyur hujan deras. Meski kawasan wisata tetap dibuka untuk menghindari bahaya, para pengunjung dilarang mendekati area air terjun. Inilah video amatir yang memperlihatkan kondisi air terjun Banti Murung di kawasan wisata alam Primadona milik Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pasca diguyur hujan deras selama beberapa hari, debit air berwarna coklat dan berubah menjadi air bah. Intensitas hujan tinggi di hulu sungai tidak mampu menampung hingga air terjun meluap. Kondisi berbahaya ini pun mengancam wisatawan meski pihak pengelola tidak berencana menutup objek wisata. Para pengunjung yang datang diperingatkan untuk tidak mendekati kawasan air terjun. Pengelola juga menyiapkan petugas khusus untuk berjaga di sekitar air terjun. Jadi kita lihat situasi kondisi apabila seperti tahun lalu Banti Murung banjir sampai di pintu masuk, kita antisipasi, kita tutup total. Karena ini juga Banti Murung merupakan salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Maros. Tetap kita utamakan kenyamanan dan keselamatan para pengunjung. Dampak cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa hari ini membuat jumlah wisatawan di air terjun Banti Murung menurun drastis. Padahal pada situasi normal bisa mencapai 5.000-an wisatawan per pekan, namun kini hanya ratusan pengunjung saja. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Jembatan gantung di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terputus setelah diterjang arus deras sungai setinggi 7 meter. Akibatnya aktivitas warga terganggu, lantaran jembatan tersebut merupakan akses utama warga. Arus deras sungai menerjang wilayah Kecamatan Cendana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan setelah diguyur hujan sejak beberapa hari lalu. Akibatnya salah satu jembatan penghubung antara Dusun Moncong-Jai dan Kampung Pungtapa terputus usai hanyut diterjang arus deras sungai setinggi 7 meter. Jembatan gantung yang terbuat dari bahan kayu dan besi itu tidak dapat lagi dilalui. Warga harus menggunakan jalan alternatif dengan berjalan kaki sejauh 2 km dengan melintasi gunungan. Ketinggian air kemarin itu kurang lebih 7 meter. Dampak dari terputusnya jembatan ini ada 14 kakak di dusun Kampung Puntaba yang terisolir sampai sekarang.
Selain jembatan putus, luapan sungai juga merendam puluhan rumah warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya, meski jembatan penyeberangan rusak, siswa sekolah dasar di Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah tetap berangkat menuju sekolah. Dengan tekad yang kuat dan kehati-hatian, para siswa berhasil melewati jembatan yang sudah miring. Sebuah video tersebar luas di media sosial. Sungai Cimeneng di Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah meluap dan mengakibatkan jembatan bambu yang berada di atas sungai ambruk. Meski telah ambruk, sejumlah siswa tetap nekat menyeberangi sungai demi ke sekolah. Karena kondisi jembatan miring, para siswa jalan berjongkok sambil memegang sisi jembatan yang terbuat dari kayu. Sedangkan siswa yang takut menyeberang digendong oleh anggota TNI. Diketahui TNI dari Koramil Kawungaten, Kedung Reja, dan Koramil Gandrung Mangu dibantu warga diturunkan untuk memperbaiki jembatan yang ambruk ini. Selain bantuan tenaga, satu alat berat juga dikerahkan untuk mempercepat proses perbaikan agar warga bisa menggunakan kembali jembatan bambu ini untuk beraktivitas. Awal tahun 2024, Kebun Binatang Pematang Siantar atau Siantar Zoo di Sumatera Utara menambah koleksi satwanya. 2 anak harimau benggala lahir dan diberi nama Rolin dan Roland. Kelahiran 2 anak harimau jenis benggala menambah koleksi satwa di Kebun Binatang Pematang Siantar atau Siantar Zoo, Sumatera Utara. 2 harimau mungil lahir dari induk harimau benggala putih bernama Savana. Kedua bayi harimau ini merupakan hasil pengembangbiakan langsung oleh pihak Taman Hewan. Dengan bertambahnya 2 bayi harimau ini, total jumlah satwa harimau di Siantar Zoo menjadi 5 ekor. Selain 2 bayi harimau yang diperkenalkan selama tahun 2023, juga terdapat pengembangbiakan beberapa spesies hewan lain, diantaranya walabi, rusa Arjuna, hingga tafir. Selain harimau, tadi kita lihat harimau bengal ada yang putih dan kuning. Nanti kalau izin kalau boleh dibawa kemari ya. Iya Pak. Itu kemudian ada mamuset, kita lihat yang kecil dari Brazil, ada beberapa ekor ya. Dan kemudian juga ada tafir. Persebaran harimau benggala terdapat di negara India, Bangladesh, dan Nepal. Harimau ini merupakan karnivora, pemakan hewan mamalia dan unggas. Untuk masa hidup harimau benggala bisa sampai usia 16 tahun dengan berat maksimal 300 kg. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, dan Mestiawan iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui kelompok nelayan hingga pelaku budidaya tambak ikan di Pantai Wonokerto, Jawa Tengah. Selain mendengarkan keluhan soal BBM, sekolah gratis hingga ikan impor, Ganjar juga melakukan stimulasi pencoblosan. Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, menemui kelompok nelayan hingga pelaku budidaya tambak ikan di Pantai Wonokerto untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Ganjar mendapat keluhan dari nelayan soal bantuan yang tidak merata kepada mereka, mulai dari BBM, sekolah gratis, hingga impor ikan. Ganjar mengaku akan terus mengandalkan pendataan yang sesuai sehingga penerima bantuan bisa tepat sasaran. Dalam kesempatan itu juga, Ganjar mencoba melakukan stimulasi pencoblosan kepada masyarakat. Kita arahkan pada hal yang jauh sifatnya lebih teknis, karena kita sekarang mulai mensimulasikan proses pencoblosan, rekap suara, bagaimana seluruh dokumen harus dijaga. Ya, makanya kita akan cek itu kalau soal BBM betul, maka kenapa perlu ada SPDN, BBM khusus untuk nelayan. Dan sekali lagi, berulang saya sampaikan, data nelayan penerima subsidinya harus benar. Maka betul-betul tersalurkan secara tertutup. Meski ada dinamika politik menjelang pencoblosan, Ganjar tetap tenang dan percaya diri bisa meraih kemenangan.
Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Ismalia Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Sementara di lokasi berbeda mengunjungi Kota Sorong, calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan didampingi istri melakukan safari politik ke sejumlah tempat di Sorong, Papua. Kedatangan Anies di ibu kota Provinsi Papua Barat Daya itu disambut meriah ratusan warga. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan didampingi istrinya mengunjungi Kota Sorong, ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Dalam kunjungan tersebut, Anies mengunjungi tempat pendaratan ikan Jembatan Puri, Kota Sorong, dan melakukan dialog dengan para pedagang dan warga setempat. Anies pada kesempatan tersebut mendengarkan langsung curahan hati masyarakat dan pedagang yang menginginkan perubahan. Ratusan warga Kota Sorong yang merupakan simpatisan dan pendukung Anies Baswedan tumpah ruah ke jalan untuk menyambut kedatangan Anies. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka belusukan di kawasan Warakas, Jakarta Utara. Sementara relawan Pandawa 5 menilai kekuatan militer di masa Menhan Prabowo Subianto mengalami kemajuan dan semakin canggih. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka hari Selasa belusukan di kawasan Warakas, Jakarta Utara. Tiba di lokasi, Gibran disambut warga yang ingin bersalaman dan bersuah foto. Gibran juga terlihat membagi-bagikan buku tulis untuk warga yang hadir. Gibran diketahui kembali mengambil cuti selama 3 hari untuk melanjutkan giat kampanyenya. Sementara relawan pasangan Prabowo Subianto Gibran, relawan Pandawa 5 menghadiri doa dan zikir bersama ribuan warga di Stadion Joyokusumo Pati, Jawa Tengah. Sekjen Pandawa 5, Riano Panjaitan mengungkapkan dirinya miris dengan nilai 5 dan 11/100 yang diberikan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kepada Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan. Menurut Riano, saat ini kekuatan militer Indonesia sudah jauh lebih berkembang, baik dari tingkat kecanggihan peralatan dan alutsista, keuangan, geografi, serta sumber dayanya. Bahkan di Asia Tenggara, kekuatan militer Indonesia menduduki peringkat pertama dan ke-7 di Asia. Apalagi yang kita harus syukuri? Yang kita harus syukuri adalah ketahanan Indonesia ini adalah nomor 1 di Asia Tenggara. Walaupun sudah pertahanan luar biasa seperti itu, cuman diberi 5 penilaiannya. Bahkan ada yang kasih 11 dari 100. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Wakil Presiden Partai Perindo Mahfud MD menghadiri acara Sholawat Persatuan Indonesia bersama masyarakat Lamongan, Jawa Timur. Di hadapan ribuan warga Lamongan, Mahfud mengingatkan untuk berperan aktif dalam pemilu 2024. Cawapres Partai Perindo hadir bersama ribuan masyarakat Kabupaten Lamongan dalam Sholawat Persatuan Indonesia di lapangan Syekh Maulana Ishak, Kecamatan Paciran. Sholawat juga turut dihadiri Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibjo dan mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj. Mahfud yang saat ini juga menjabat Menko Polhukam ini mengajak masyarakat Lamongan untuk menggunakan hak pilihnya dan memilih pemimpin berdasarkan hati nurani. Di dalam pemilu orang boleh punya pilihan, tapi kebersatuan itu nomor 1. Karena pemilu itu adalah untuk memilih pemimpin, bukan untuk memilih musuh. Oleh sebab itu nanti setiap warga negara supaya diberi keleluasaan dan dijamin juga oleh negara untuk memilih dengan bebas. Pemilu dengan bermartabat, dengan berakhlakul karimah. Jangan sampai ada kecurangan atau hal-hal yang merugikan demokrasi, merusak demokrasi. Tunjukkan kita bangsa yang sudah paham berdemokrasi. Sementara Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibjo, agenda Sholawatan Persatuan Indonesia digelar untuk mendapatkan pesan-pesan menyejukkan. Ini sholawatan yang kesekian kalinya, sambutan masyarakat itu sangat luar biasa. Ya, kita bisa lihat tadi banyak sekali yang hadir. Bagaimana dikatakan Pak Mahfud bahwa ini menyejukkan, bagaimana kita bisa memberikan pesan-pesan yang positif
kepada mereka. Acara Sholawat Persatuan Indonesia ini juga dimeriahkan dengan penampilan VV Zulfikar, Syahid Zulfikar Basaban, Wahid KDI dan juga Riza KDI. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo didampingi caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 dari Partai Perindo, Angela Tanu Sudibyo, meninjau langsung pemeriksaan kesehatan gratis di Surabaya, Jawa Timur. Kali ini Partai Perindo melayani ratusan warga Rungkut yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Ratusan warga Rungkut, Kidul, Kota Surabaya rela mengantri untuk diperiksa oleh tim medis dalam pengobatan gratis yang diselenggarakan oleh Partai Perindo. Segala keluhan penyakit seperti hipertensi, rematik, dan lain sebagainya diperiksa oleh tim medis yang dengan sabar melayani. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo didampingi caleg DPR RI Dapil Jatim 1 Angela Tanu Sudibyo hadir langsung menyapa masyarakat. Karena Partai Perindo khusus memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil. Indonesia hanya bisa maju kalau rakyat kecil itu cepat dientaskan, mereka cepat mapan, baru Indonesia bisa jadi negara yang besar. Ya, jadi ini adalah memang perjuangan daripada partai kami, Partai Perindo. Selain melaksanakan bakti sosial pengobatan gratis, Partai Perindo juga memberikan edukasi tata cara pencoblosan kertas suara. Kami tentunya hadir juga ingin mengajak para warga mengingatkan bahwa tanggal 14 Februari yang mendatang akan ada pemilu dan bahwa setiap warga Indonesia berhak untuk memilih siapa wakil rakyat yang terbaik yang bisa diberikan kepercayaan, memegang kepercayaan tersebut dan bekerja untuk rakyat. Partai Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud terus turun ke masyarakat untuk memberikan solusi serta mendengarkan aspirasi masyarakat demi Indonesia sejahtera. Dari Surabaya, Jawa Timur, Maria Elizabeth Freddy Iswanto, Rikonaldo iNews melaporkan. Pemirsa, menikmati keindahan alam Subang, Jawa Barat dari ketinggian dengan berkegiatan ekstrim pastinya akan memacu adrenalin Anda. Hal ini seperti yang dilakukan Vina Philip dan Albert Sultan yang rappling dari Curug Wangun di Subang, Jawa Barat. Tradikers! Halo Tradikers! Sekarang kita menuju ke Curug Wangun. Wangun itu bahasa Sunda yang artinya bangun. Bukan cuma nikmatin keindahan dari Curug Wangun aja. Apa tuh? Tapi gue pengen ajak lo main sesuatu yang bisa bikin adrenalin lo deg-dak-dikduk. Ini nih gue demen nih. Yoi. Kita bakal loncat kan? Enggak, lo lihat aja ntar. Rasa capek jadi nggak terasa nih. Sepanjang perjalanan kita disuguhkan keindahan alam yang masih asri, sehingga udara di sini sejuk banget, Tradikers. Sebelum sampai di Curug Wangun, ada tempat selfie dengan latar belakang 4 curug yang saik itu. Dari jauh udah keren banget, men. Sayang kalau ngelewatin momen ini. Untuk mencapai lokasi aktivitas kita di air terjun, gue harus melewati bukit yang curam bertumpuan hanya dengan seutas tali nih untuk naik ke titik start. Akhirnya, dengan penuh perjuangan yang keras, sampai juga gue di titik start rappling. Dan sebelum memulai, kita harus menggunakan alat pengaman dulu nih. Woohoo! Let's do it! Gue udah siap nih dan saatnya beraksi. Semangat! Bismillah! Berapa adik? Tanpa batas! Badan turun, kaki dia. Rappling di air terjun memang memiliki sensasi adrenalin yang tinggi. Nggak hanya bermodalkan berani aja Tradikers, teknik dan penguasaan medan harus dimiliki. Selain itu yang terpenting, kita harus mengendalikan emosi kita agar semua berjalan dengan lancar.
Kasih tahu, Ben. Kenapa? Tadi gue udah ngasih tahu ke Dragers di atas kalau ini tuh tantangannya tuh memang di luar yang biasanya kita pernah lakuin ya, Ben ya. Jadi rappelling di bawah sini ini bener-bener dingin banget karena langsung tabrakan sama air terjun. Dari bawah naik ke atas terus turun lagi, bener-bener kebersamaannya kita bener-bener dijagain, Tradikers.